Oke, bismillah, kita lanjutkan lagi untuk soal selanjutnya. Di soal nomor 11, di sini ada pecahan bentuk penyebutnya adalah akar. Maka kalau penyebutnya adalah akar, maka kita harus rasionalkan terlebih dahulu. Berarti di sini kita punya 12 per akar 6. Itu adalah 12 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6. Jadi dikalikan dengan sekawannya. Kalikan 12 dengan akar 6 berarti 12 akar 6 per akar 6 kali akar 6 adalah 6. Berarti 12 bagi 6, 2. Berarti hasilnya adalah 2 akar 6. Kemudian lanjut ke soal nomor 12. Di soal nomor 12 juga kita punya penyebutnya bentuk akar, berarti kita bisa kalikan dengan sekawannya ya. 22 per 4 min akar 5. Ini kita kalikan dengan 4 plus akar 5. Kalau misalnya di sini dia min, berarti sekawannya adalah plus ya. Berarti 22 per 4 min akar 5 dikali 4 plus akar 5 per 4 plus akar 5. Berarti tinggal kita kalikan saja. 22 dikali 4 adalah 88. Kemudian 22 dikalikan akar 5, berarti plus 22 akar 5 per. Di sini kita punya 4 kali 4. 4 kali 4, 16 ya. Karena di sini min, di sini plus, kita bisa lanjut ke yang akar 5 sama akar 5 ya. Berarti akar 5 min akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya adalah min 5 ya. Atau kalau misalnya kalian bingung, kalikan satu-satu dulu. 4 kali 4, 16. Kemudian 4 dikali akar 5 berarti plus 4 akar 5. Kemudian akar 5 dikali 4 berarti min 4 akar 5. Kemudian di sini ada min akar 5 dikali akar 5 berarti min 5. Berarti 88 ditambah 22 akar 5 per. Nah, di sini kan 4 akar 5 dikurang 4 akar 5 berarti 0 ya. Tinggal kita punya 16 dikurang 5. Oke, kita rapikan dulu ya. Di sini tadi kita punya 16 ditambah 4 akar 5 dikurang 4 akar 5 dikurang 5. Di sini berarti kita punya 88 ditambah 22 akar 5 per 16 dikurang 5. Berarti 88 ditambah 22 akar 5 per 16 dikurangi 5, 11. Nah, tinggal kita bagi dengan 11 ya. Berarti di sini 88 dibagi dengan 11, kemudian 22-nya juga dibagi dengan 11. Nah, 88 dibagi dengan 11 adalah 8 ya. Ditambah 22 bagi 11, 2. Berarti 2 akar 5. Hasilnya adalah 8 plus 2 akar 5. Kemudian lanjut lagi. Kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini dia pembagian bentuk akar ya. Perhatikan di sini. Kalau misalnya kita buat dalam bentuk per ya, berarti kita punya 15 akar 3 per 3 akar 3. Nah, di sini tinggal kita bagi saja. 15-nya dibagi 3 hasilnya 5. Kemudian akar 3-nya bisa kita bagi juga. Ya, berarti kali 1. Hasilnya adalah 5. Untuk soal nomor 14, kita kalikan ya. 3-nya dikali 8 berarti 24. Kemudian 6, akar 6-nya dikalikan dengan akar 3. Berarti akar 6 kali akar 3 berapa? 18. Nah, kemudian 18-nya kita sederhanakan lagi ya. Berarti di sini kita punya 24 akar 9 dikali 2. Akar 9 itu berarti 3. Berarti di sini kita punya 24 dikali 3 akar 2. Berarti 24 kali 3 adalah 72. Berarti 72 akar 2. Oke, lanjut lagi ke nomor 14.
nomor 15 maksudnya ya. Di soal nomor 15, di sini kita minta untuk mengubah dalam bentuk pangkat. Nah, karena di sini bentuknya akar, ingat kalau bentuk akar berarti dia jadi pangkat 1/2. Ya, karena di sini akarnya akar pangkat 2. Jadi di sini bisa kita tuliskan 7 pangkat 5, akarnya berubah jadi pangkat setengah. Nah, berarti kita bisa kalikan karena di sini ada bentuk pangkat dipangkatkan lagi. Jadi kita punya 7 pangkat 5/2. Ya. Kemudian soal nomor 16, di sini ada 1000 pangkat 0. Ingat, kita punya sifat kalau sesuatu dipangkatkan 0, berarti hasilnya 1. Berarti di sini kita bisa langsung simpulkan bahwasanya hasilnya adalah 1. Lanjut lagi ke soal nomor 17. Nah, di sini kita mulai masuk ke soal sistem persamaan linear dua variabel. Hati-hati di soal sistem persamaan linear dua variabel, kita butuh ketelitian lebih dibandingkan soal yang sebelum-sebelumnya ya. Oke, di sini kita punya 4 permen dan 6 coklat seharga 20.000. Di sini kita ubah dulu dalam bentuk kalimat matematika. Misalkan permen ini kita misalkan dengan P. Kemudian coklatnya kita misalkan dengan C. Ya, berarti di sini 4 permen ini berarti bisa dimisalkan dengan 4P. Dan 6 coklat berarti plus 6C. Karena harga totalnya 20.000 berarti sama dengan 20.000. Kemudian sedangkan Fatimah membeli 5 permen dan 3 coklat berarti ditambah 3 coklat sama dengan 14.000. Nah, di sini tinggal kita samakan ya. Kita mau kalikan berapa nih? Mana yang mau kita eliminasi terlebih dahulu? Misal kita mau eliminasi P, berarti kita kalikan yang atas dengan 5, yang bawah kita kalikan dengan 4 ya. Berarti yang atas di sini persamaannya menjadi 20P plus 30C sama dengan 100.000. Kemudian yang bawah berarti 5P dikalikan 4 berarti 20P ditambah 12C sama dengan apa nih? 14 kali 4, 4 kali 4, 16, 56 ya. 56.000. Oke, soal di nomor 17 ini agak Umi rubah sedikit ya. Di harga 5 permen dan 13 dan 3 coklatnya ini Umi ubah harganya menjadi 11.500 ya. Biar nanti hitungannya lebih mudah. 11.500. Ini 11.500. Berarti 11.500 kalau dikalikan 4 hasilnya adalah 46.000. Nah, tinggal kita eliminasi sekarang. Nah, di sini berarti 30C dikurang 12C hasilnya adalah 18C. Kemudian 100.000 dikurangi 46.000 berarti hasilnya adalah 54.000. Tinggal kita cari nilai C-nya. Berarti 54.000 dibagi dengan 18. Berarti C-nya adalah sama dengan 3.000. Jadi harga satu coklat itu adalah 3.000. Nah, sebenarnya di soal nomor 17 ini, yang diminta itu bukan penyelesaian ya, tapi setidaknya ketika kalian diminta untuk menyelesaikan soal seperti ini, bisa gitu. Jadi di soal nomor 17 itu, yang diminta adalah sistem persamaan linear yang sesuai. Berarti kalian cukup berhenti sampai di sini saja. Ya, yang dilingkari ini. Gitu. Jadi tidak perlu dihitung. Namun ini tadi Umi tunjukkan kalau misalnya mencari seperti apa gitu ya. Jadi nanti ketika ketemu soal dengan yang seperti ini, kalian tinggal jawab seperti yang Umi beri lingkaran warna merah. Lanjut lagi ke soal nomor 18. Di soal nomor 18, di sini kita punya X-nya sama dengan 2. Kemudian 2X plus 5Y sama dengan 19. Yang ditanya adalah nilai X plus Y adalah gitu ya.
Jadi di nomor 18 ini, X-nya kan sudah diketahui sama dengan 2. Berarti tinggal kita substitusi saja X sama dengan 2 ini ke persamaan 2X plus 5Y sama dengan 19. Berarti X sama dengan 2, substitusi ke 2X plus 5Y sama dengan 19. Berarti kita ganti yang mengandung X dengan 2. 2 dikali 2 ditambah 5Y sama dengan 19. Berarti 4 plus 5Y sama dengan 19. 5Y itu sama dengan 19 dikurangi 4. Berarti 5Y sama dengan 15. Y sama dengan 15 dibagi 5. Y-nya berarti adalah 3. Nah, karena di sini yang ditanya adalah X plus Y, berarti X-nya tinggal kita ganti 2, dan Y-nya kita ganti dengan 3. Berarti X plus Y nilainya adalah 5. Selanjutnya soal nomor 19. Di soal nomor 19, kita punya soal Fatimah membeli 2 kg gula dengan harga 26.000. Nah, di sini bisa kita misalkan dulu. Misalkan gulanya kita misalkan dengan G, kemudian tepung, misalkan tepungnya kita misalkan dengan T, gitu ya. Nah, berarti di sini kita punya persamaan 2 kg gula, harganya 26.000. Berarti kita bisa tulis 2G itu sama dengan 26.000. Kemudian Aisyah membeli 3 kg gula dan 2 kg tepung dengan harga 61.000. Berarti kita bisa tuliskan persamaannya 3G plus 2T itu sama dengan 61.000. Pertanyaannya adalah, jika Ayu membeli 1 kg gula dan 2 kg tepung, maka berapakah yang harus dibayarkan Ayu? Berarti pertanyaannya di sini adalah G plus 2T itu hasilnya berapa? Ya, misalkan ini tadi persamaan 1 ya. Ini persamaan 1, ini kemudian persamaan 2. Ini kita ubah dulu jadi G ya. Berarti G itu harganya berapa? G itu kan berarti 26.000 dibagi 2. 26.000 kalau dibagi 2 berarti 13.000. Nah, kalau sudah dapat harganya 13.000 G, ini kalau substitusi G sama dengan 13.000 ke persamaan 2. Ya, ke persamaan 2. Berarti kita punya 3G plus 2T sama dengan 61.000. G-nya kita ganti dengan 13.000. 13.000 plus 2T sama dengan 61.000. Nah, kemudian kita kalikan 3 kali 13.000 berarti 39.000 ditambah 2T sama dengan 61.000. 2T berarti sama dengan 61.000-nya kita kurangkan dengan 39.000. Berarti 2T sama dengan 61.000 dikurangi 39.000 adalah 22.000. Berarti T-nya sama dengan 22.000 dibagi 2. Berarti T-nya adalah 11.000. Nah, tadi pertanyaannya adalah G ditambah 2T itu berapa? Berarti tinggal kita substitusi G dan T yang sudah kita peroleh. G plus 2T itu sama dengan 13.000 ditambah 2 kali 11.000. Berarti 13.000 ditambah 22.000. Jadi totalnya adalah 35.000.
ribu. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 20. Di nomor 20 sama seperti di nomor 19, hanya saja di sini persamaannya sudah disajikan langsung. Jadi sistem persamaan linearnya di sini ada 3x plus y sama dengan 7 dan x plus 3y sama dengan 5. Kita diminta untuk menemukan nilai dari x plus y. Misalkan yang atas ini persamaan 1 ya. Kemudian yang bawah ini persamaan 2. Kita eliminasi dulu. 3x plus y sama dengan 7 dan x plus 3y sama dengan 5. Misalkan kita eliminasi x terlebih dahulu. Berarti kita kalikan yang atas dengan 1 dan yang bawah dengan 3. Karena di sini ada 3 ya, supaya dia tetap 3, kalikan 1. Di sini kita mau buat jadi 3, berarti kalikan 3. Nah, di sini berarti kita punya 3x plus y itu sama dengan 7. Di sini 3x plus 9y itu sama dengan 15. Nah, tinggal kita eliminasi selanjutnya. Kita eliminasi x-nya ya. Tunggu sebentar. Jadi di sini tinggal kita kurangkan saja terlebih dahulu. 3x kurangi 3x kan 0. Y dikurangi 9y berarti negatif 8y. Kemudian 7 dikurangi 15, y negatif 8. Berarti y-nya sama dengan negatif 8 dibagi negatif 8. Berarti y-nya sama dengan 1. Kemudian setelah kita peroleh y-nya sama dengan 1, y sama dengan 1, substitusi ke persamaan, terserah mau ke persamaan 1 atau persamaan 2. Misalnya kita substitusi ke persamaan 1 ya, berarti kita punya 3x plus y itu sama dengan 7. Berarti x-nya tinggal kita cari. 3x plus y-nya kita ubah ya, 1 sama dengan 7. Berarti 3x sama dengan 7 dikurang 1. 3x sama dengan 6. X-nya sama dengan 6 dibagi 3. Berarti x-nya sama dengan 2. Nah, kita sudah peroleh nilai dari x-nya berapa, y-nya berapa, berarti x plus y itu sama dengan 2 ditambah 1. Berarti x plus y hasilnya adalah 3. Oke, cukup untuk pembahasan video yang kedua. Kita lanjut di video selanjutnya.